Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fafadluha azimun wa nab'uha fid dunya wal akhirati lil muksirina biha katsirun. Adapun membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka keutamaannya besar, kemanfaatannya ya baik di dunia maupun di akhirat. Bagi orang yang memperbanyak membaca selawat juga banyak sekali. Jadi ini sekarang kemanfaatan kita membaca selawat ya Bapak Saudara. Baca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Saudara, orang-orang yang membaca selawat kepada Rasulullah itu manfaatnya cukup banyak sekali. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia manfaatnya banyak, di akhirat manfaatnya banyak. Makanya dari sinilah kita dianjurkan ya jangan segan-segan banyak baca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat-malaikatnya itu membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya yang kita udah hafal semuanya. Masyhur nih ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuh, ini kita sering-sering baca selawat karena memang perintah. Dan selawat ini beda daripada yang lain-lain. Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah nggak contohin. Allah memerintahkan kepada hambanya haji, Allah nggak contohin haji dulu. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk puasa, Allah nggak mencontohkan untuk puasa dulu. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk ibadah-ibadah yang lain, nggak pernah dicontohin. Hanya Allah memerintahkan baca selawat, tapi dicontohin dulu sama Allah. Bahkan nggak cukup dengan Allah, sama malaikat juga. Sesungguhnya Allah baca selawat. Tuh, malaikat juga baca selawat. Nah baru kita diperintahin, hei orang-orang yang beriman, baca selawat, baca salam buat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh begitu istimewanya membaca selawat, sehingga dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah dan oleh para malaikat. Itu istimewanya Bapak Saudara. Jadi kalau kita baca selawat, Allah juga udah baca selawat. Kalau kita baca selawat, malaikat juga baca selawat. Itu kan istimewa ya, makanya yang namanya selawat itu amalan yang paling istimewa dan tidak kenal yang namanya riya. Nggak ada riya dalam selawat. Kalau sholat ada riya ya, kalau orang sodakoh ada riya, perbuatan-perbuatan amal kebaikan juga ada yang nanti unsur-unsur riya, tergantung kepada pribadi orang masing-masing hatinya ya. Kita misalnya sodakoh bisa ada yang ikhlas, ada yang riya. Kita sholat berjamaah mungkin ada yang ikhlas, ada yang riya. Kita melaksanakan ya haji atau umroh, ada yang ikhlas, ada yang riya. Ada orang pergi haji tujuannya supaya dipanggil Bang Haji ya. Kok kagak enak banget, tetangga gue semuanya dipanggil Bang Haji, gue doang kagak. Tuh pergi haji beli sayuran Pak, sama tukang sayur dipanggil namanya dia kagak nyaut ya.
namanya Ahmad, dipanggil Ahmad, Ahmad, Pak Ahmad, Pak Ahmad, diem aja dia. Terus tukang sayur nanya, Pak Ahmad, ya kok saya panggil berkali-kali enggak ya nyaut-nyaut? Ya lu manggil gue sembarangan banget, lu nggak tahu gue udah pergi haji. Tuh sampai begitu. Orang udah pergi haji dipanggil ya enggak haji, panggil dong Bapak Haji Ahmad. Tuh begitu. Ada yang begitu ya. Nah kalau kita mah jangan begitu, mau dipanggil haji kek enggak kek, lebih biarin aja ya. Begitu Bapak Saudara, jangan pakai nanya undangan, nih ente salah nih, ini nama saya udah haji, ente ngundang saya nggak pakai haji, nih haji mahal ini, gitu. Nih haji mahal katanya. Iya, ente emang waktu saya undang Walimatus Sabar kagak datang? Kan ente datang, saya tahu ente datang. Ini saya kagak dipanggil haji. Begitu. Ya. Jadi jangan Bapak Saudara ya, jangan. Tuh takutnya riak doang. Ya. Orang mau panggil haji kayak mau kagak kayak Bu Haji, enggak pakai Bu Hajah, ya biarin aja. Itu tergantung orang lain. Ya seperti itu. Jadi jangan marah. Kata tukang sayur, ya Allah maaf Pak Haji, maaf. Dipanggil Pak Hajinya, baru nyaut, Pak Haji, ya ada apa? Nah baru gitu. Ada yang model udah hajinya 2 kali 3 kali, lu tahu nggak? Gua haji udah 3 kali nih. Begitu. Ya makanya hajinya udah kuadrat, haji gitu mestinya. Ya, nah ini, jadi jangan ya Bapak Saudara ya, kita nggak boleh tuh ada rasa marah seperti itu. Biasa aja. Orang mau panggil haji, mau enggak, mau panggil ustadz, mau panggil bukan ustadz, biarin aja orang yang manggil. Tapi kita jangan basahin. Ustadz panggil sini nih, ustadz mau ngomong sama ente, ya ustadz lagi ngomongnya. Ya jangan. Udah nggak usah bahasain ustadz. Orang yang manggil ya terima kasih. Kita nggak pernah minta dipanggil ustadz, nggak pernah kita dipanggil dengan jabatan-jabatan yang lain. Ya begitu ya. Kan ada orang yang bahasain banget ya, kiai, ya kiai aja ngomongnya, nih kiai sini nih ketemu, nah begitu. Atau ustadz, manggilnya ustadz sama dia. Jadi membahasain dirinya kiai atau membahasain dirinya apa? Ustadz. Nggak bagus ya seperti itu. Jadi ya itu kan gelar dari masyarakat ya, gelar dari masyarakat. Inilah yang namanya selawat. Jadi kalau selawat itu nggak ada ya embel-embel riya. Tuh. Bapak Ibu mau baca selawat, mau lagu apaan kedah, model bagaimana kedah, ya udah dapat pahala, udah. Kadang-kadang ibu-ibu baca selawatnya masya Allah cakep banget tuh, suaranya macem-macem, lagunya macem-macem, bentuk ya iramanya juga macem-macem, udah enak aja, pahala semuanya. Tuh begitu. Jadi kalau selawat udah insya Allah ya bersih dari riya. Tuh enaknya baca selawat begitu. Ya, jadi amalan yang tidak mengandung riya cuma satu, apa? Baca selawat. Walaupun tujuannya dia macam-macam, tetap dapat pahala. Begitulah keistimewaan baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Panahika biman nasallah fi hazil ayati, maka ya cukup bagi kamu dengan apa yang Allah sudah naskan di dalam ayat ini, yaitu tasyrifan linabiyihi, sebagai salah satu bentuk memuliakan nabinya, wa ta'ziman, dan membesarkan, wa hassan li ibadihil mu'minin ala sholati wa taslim, dan juga menganjurkan kepada ya hamba-hambanya yang beriman untuk membaca selawat dan membaca salam atas Nabi Muhammad, wa tahridon, dan memotivasi. Ya, jadi cukup ayat ini satu ya bentuk bagaimana Allah memuliakan nabinya, bagaimana Allah mentakzimkan nabinya, bagaimana Allah memotivasi dan menganjurkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, siapa-siapa yang membaca selawat kepada saya satu kali, maka Allah akan membalas selawat kepada orang tersebut 10 kali. Coba Bapak Saudara, enak banget kita baca cuma satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kita baca cuma satu kali, Allah balas 10 kali. Itu kalau satu kali 10 kali, kalau kita 100 kali berapa kali dibalas sama Allah? Ya Allah, begitu istimewa. Ini Nabi yang bilang, ya Nabi yang bilang seperti itu. Qala ba'dul ulama ilmu hakikin, berkata sebagian ulama-ulama ahli tahqiq rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, lau sallallahu alal abdi, kalau seandainya Allah mengucapkan, membacakan salawat untuk hambanya, pituli umrihi, di dalam sepanjang umurnya, marratan wahidatan, satu kali saja, lakapahu zalika, cukup itu sebenarnya. Allah baca salawat buat kita hambanya sekali aja, ya itu udah cukup sebenarnya. Nah sekarang kalau kita baca satu kali selawat, Allah membacakan salawat buat kita 10 kali, ya udah lebih cukup. Itu baru satu kali. Bagaimana kalau orang yang setiap harinya baca selawatnya 1000 kali? Masya Allah. Kata ulama-ulama tahqiq, ya ahli-ahli tahqiq, seandainya Allah cuma ya membacakan selawat buat hambanya satu kali aja, udah cukup sebenarnya, udah cukup. Sebab itu rahmat, selawat Allah yang disampaikan itu kan rahmat, kasih sayang, ampunan. Sebenarnya satu kali aja udah cukup. Ya, bagaimana kalau seandainya orang membaca selawat kepada Nabi 1000 kali tiap hari, maka otomatis Allah akan mengucapkan selawat kepada orang tersebut sudah ribuan kali. Ya, nah inilah makanya ayo Bapak Saudara, ya jangan bosan-bosan, motivasi diri kita dengan baca selawat. Banyakin baca selawat. Ada selawat yang paling gampang namanya selawat Jibril. Selawat Jibril itu apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu doang, gampang kan ya? Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu gampang sekali Bapak, Saudara, Ibu. Ya, kalau kita mau amalin, ya kita pegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali aja, paling 5 menit kali. Ya, 5 menit enggak kali, 100 kali. Cuma kadang-kadang kan malesnya. Ya, betul nggak? Malesnya kadang-kadang. Kayaknya berat banget di mulut untuk baca sallallahu ala Muhammad. Tapi yakin orang-orang yang soleh yang udah terbiasa, gampang banget bacanya. Ya, dikasih Allah kemudahan tuh. Ya, nah kira-kira kita termasuk orang yang gampang nggak baca selawat? Gitu. Kalau termasuk gampang, alhamdulillah. Lanjutin istiqomah Bapak Saudara. Gitu. Jadi itu selawat Jibril paling gampang. Allahumma ya Allah apa sallallahu ala Muhammad. Tapi ada juga yang mengajarkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, tapi yang paling singkat salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah itu. Jadi kalau satu kali aja Allah ya mengucapkan selawat buat hambanya yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad, sebenarnya udah cukup seumur hidup. Sekali seumur hidup Allah baca selawat buat hambanya udah cukup. Tuh, tapi kita baca selawat satu kali kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah, itu nanti dia Allah akan membaca 10 kali. Masya Allah. Itu manusia istimewa Nabi Muhammad namanya. Ya, makanya pantas tuh ada hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak.
Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau Muhammad, kata Allah, lama khalaqtul aflak, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Ini kita ada nih karena ada Nabi Muhammad. Bumi ini ada karena Nabi Muhammad. Langit ada karena Nabi Muhammad. Itu Allah yang bilang. Ya, Allah yang bilang. Ya, makanya pantas dah. Bahkan kalau menurut saya wajib kita ya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang terbesar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu bentuk syukur kita banyakin membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apalagi? Ya, di sini dikatakan lakapahu zalika syaropan, itu karena kemuliaan. Ya, wakaromatan sama ya, syaropan wakaromatan artinya diri juga. Karena kemuliaan. Itu dalam bahasa Arab namanya atap muradib, bersinonim sama syarof karomah mulia. Pakai bi asri salawatin ala kulli salatin, maka bagaimana kalau ada hamba-hamba Allah yang membaca 10 kali salawat ala kulli salatin, atas setiap salawat yusallihal muslim, yang dibaca oleh orang-orang muslim ala nabihi, atas nabinya. Maka bagaimana kalau kita baca 10 kali, maka Allah akan ya itu membalasnya 10 kali berapa? Kali 10 berarti berapa? 100 kali. Kita sehari semalam baca selawatnya 10 kali, itu akan dibalas sama Allah udah 100 kali. Padahal kalau 1 kali aja seumur hidup udah cukup itu. Nah, inilah keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu mau membaca selawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh ba'dul ulama al-muhaqqiqin. Alhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ataihi, maka segala puji bagi Allah atas besar anugerah Allah dan besar pemberian Allah. Tuh, jadi kita ucapin alhamdulillah dah. Ya, ini satu anugerah yang sangat besar, satu pemberian yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran, siapa-siapa yang membaca salawat kepada saya 1 kali salawat, maka Allah akan membalasnya kepada orang tersebut ya dengan 1 kali salawat 10 kali salawat. Memperkuat hadis yang di atas tadi sama. Wa rafa'alahu biha asra darajatin, dan Allah akan angkat dia itu 10 derajat. Wa katabalahu bi asra hasanatin, dan Allah akan tulis 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asra khati'atin, dan Allah akan hapuskan 10 kesalahan-kesalahannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya salatan, manusia yang paling mulia dan yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawatnya kepada saya. Jadi kalau kita pengen mulia, pengen dekat di hari kiamat dengan Nabi, kata Nabi, yang paling banyak baca salawatnya. Kalau di sini ada yang baca selawat 100, ada yang baca selawat 200, ada yang baca selawat 1000, ada yang 10.000. Maka yang paling dekat yang mana? Yang baca selawatnya 10.000. Tuh begitu. Jadi Nabi yang bilang begitu. Orang yang paling dekat dengan saya dan yang paling mulia, ya itu nanti di hari kiamat. Siapa yang paling banyak baca selawatnya? Itu begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ini kan namanya motivasi kita ya untuk selalu banyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai sini Bapak Saudara. Masih panjang ini terkait dengan selawat. Nanti kita akan ya kembali lanjutkan
Ya, nanti baru waqala alaihi salam man qala Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebelum kita baca doa, saya hanya ingin mengulangi informasi yang pernah dulu saya sampaikan 1 bulan yang lalu, bahwa Pondok Pesantren At-Thauhid Al-Muflihun yang posisinya ada di Anyer akan mengadakan peringatan Maulid pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Ya, jadi Sabtu depan. Ya, jadi Sabtu depan. Makanya ya saya mengundang kepada Bapak, Ibu, hadirin, hadirat semuanya yang ada waktunya, silahkan hadir ke Pondok Pesantren At-Thauhid Al-Muflihun di Anyer. Saya tunggu nanti pada tanggal 30 Oktober. Ya, makanya berbarengan dengan pengajian. Jadi kita ngajinya pindah ya di Pondok Pesantren Anyer. Ya, karena memang minggu besok ya. Jadi hari Sabtunya tanggal 30 pas kebetulan ya pengajian kita di sini. Saya berharap semoga ya para bapak, para saudara bisa meluangkan waktunya, dan termasuk memang dari jamaah takwa banyak yang dilibatkan dalam kepanitiaan dan pengisi acara, termasuk yaitu pembacaan sebagian kisah Maulid Nabi. Saya memang sudah minta dari jauh-jauh hari ya, dari 1 bulan yang lalu ya, untuk yang ngisi adalah hadroh dari ya Masjid Jami'at Taqwa. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ya tim hadrohnya udah siap, karena memang ini acara ya 7:30 insya Allah mau dibuka 7:30 dengan acara tahlil. Nah, kemudian jam 8 langsung hadroh. Nah, begitu ya. Di sini banyak juga yang terlibat dalam kepanitiaan. Saya mohon supaya ya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan semoga Bapak Ibu dikasih sehat, dikasih keluasan waktu, sehingga bisa sama-sama kita datang ke sana. Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mendoakan. Saya mohon sampai di sana doanya Bapak Saudara, doain supaya pondok itu penuh dengan nilai keberkahan. Begitu ya Bapak Saudara. Ya, saya nggak ngundang satu-satu nih. Ya, mohon, karena memang banyak panitia di sini. Jadi otomatis cukup ya yang ngundang langsung perwakilan dari Masjid Jami'at Taqwa, karena memang banyak yang menjadi panitia. Ya, saya kira ini ya mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, kita ya inginkan dikasih kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Al-Fatihah talatil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqquna alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.